Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 1.2, rancangan kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai calon guru penggerak secara kolaboratif. Anggota kelompok 2 terdiri dari Ibu Sri Uma Mulyani selaku moderator, kemudian Bapak Lulu Yunan Badaru Samsi selaku penjawab, Bapak Lukmanul Hakim selaku penjawab, dan saya sendiri Ibu Imtihanul Aliyah selaku penyaji. Untuk fasilitator dan pengajar praktik terdiri dari Bu Sri Ayu sebagai fasilitator, kemudian Bu Ruruh Dwi Jayanti dan Bu Nurul Khofifah Faris selaku pengajar praktik. Pagi-pagi menggoreng nasi lebih enak dikasih terasi. Izinkan kami presentasi, semoga bisa menarik hati. Yang pertama kami akan memaparkan mengenai nilai-nilai guru penggerak yang terdiri dari 5 nilai. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua kolaboratif, yang ketiga inovatif, yang keempat mandiri, dan yang kelima reflektif. Selanjutnya, peran-peran guru penggerak terdiri dari 5 peran. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, profil guru penggerak. Yang pertama, Ibu Sri Uma Mulyani. Peran yang beliau tonjolkan yaitu menjadi pemimpin pembelajaran dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk nilai yang ditonjolkan yaitu inovatif, mandiri, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Berikut kegiatan yang beliau lakukan, yaitu kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Beliau menggunakan proses pembelajaran blended learning. Beliau juga memanfaatkan platform seperti Google Classroom untuk membagikan materi sebelum pembelajaran tatap muka di kelas. Kemudian untuk penilaian, beliau juga memanfaatkan aplikasi Quizzes, serta ada pula dokumentasi ketika beliau mengajar di kelas. Beliau juga aktif di komunitas belajar di sekolah dan organisasi pendidikan. Misalnya pada MGMP Matematika Wilayah Selatan, beliau berperan sebagai narasumber. Strategi penguatan yang beliau lakukan, yang pertama memberikan loyalitas, yang kedua kolaborasi dengan stakeholder sekolah, yang ketiga berpikiran terbuka terhadap perubahan, dan yang keempat mengutamakan kebutuhan belajar murid. Calon guru penggerak yang kedua yaitu Bapak Lulu Yunan Badaru Samsi. Peran beliau menjadi coach bagi guru lain dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk nilai yang ditonjolkan yaitu kolaboratif, inovatif, mandiri, dan berpihak pada murid. Untuk kegiatan yang beliau lakukan yaitu sebagai pemateri atau narasumber dalam kegiatan MGMP, IHT, dan LDKS. Misalnya beliau pada MGMP memberikan materi mengenai penggunaan aplikasi Zipgrade. Kemudian pada IHT beliau menggunakan atau memaparkan materi mengenai aplikasi Quizzes. Dan tentu saja pada kegiatan LDKS beliau memberikan materi terkait kepemimpinan. Selanjutnya, strategi penguatan yang beliau lakukan, yang pertama terus meningkatkan kemampuan dalam bidang TIK. Kemudian yang kedua memperluas jaringan. Yang ketiga mengikuti berbagai kegiatan seperti workshop, webinar, dan lain-lain dalam rangka meningkatkan kompetensi. Dan yang keempat, memberikan materi leadership pada waktu LDKS.
Calon guru penggerak yang ketiga yaitu Bapak Lukmanul Hakim. Peran yang beliau tonjolkan yaitu mendorong kolaborasi. Untuk nilai-nilai yang ditonjolkan yaitu mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Untuk kegiatan yang beliau lakukan, beliau melakukan kolaborasi dalam pemanfaatan website sekolah, kemudian melakukan kerjasama dengan PT Riset Indonesia, dan beliau juga berperan sebagai guest star pada kuliah umum. Strategi penguatan yang beliau lakukan, yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian yang kedua selalu upgrade diri, penggunaan media pembelajaran dan model pembelajaran, dan yang ketiga melakukan evaluasi diri dan menemukan solusi atau RTL untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian calon guru penggerak yang keempat adalah saya sendiri, Ibu Imtihanul Aliyah. Di sini peran yang saya tonjolkan yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk nilai-nilainya yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, dan inovatif. Untuk kegiatan yang saya lakukan yaitu dalam pengelolaan kelas, misalnya membuat modul ajar yang berpihak kepada murid, kemudian membimbing diskusi dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang tentu saja sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari murid, misal penggunaan teknologi. Kemudian ada juga kegiatan ketika membina siswa dalam kegiatan demonstrasi. Strategi penguatan yang saya lakukan yang pertama bertukar pikiran dengan rekan sejawat dalam satu sekolah maupun sekolah lain. Kemudian yang kedua meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan yang ketiga melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Peran dan nilai bersama serta rancangan kegiatan. Nah, dari keempat peran dan nilai yang telah kami paparkan sebelumnya, kami memilih peran mendorong kolaborasi karena dari keempat calon guru penggerak memiliki nilai yang sama yaitu pada nilai kolaborasi. Sehingga nilai-nilai yang kami tonjolkan terdiri dari 5 nilai: berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Dari hasil diskusi kami, muncullah sebuah kegiatan yang kami rancang dengan nama Etiquette Manner. Rusak nama baik sekolah, begini nasib para siswa usai bully guru sendiri di Maluku Tengah. Aksi para siswa terekam membuli guru di Maluku membuat pihak sekolah mengambil tindakan tegas. Seperti diketahui, seorang guru dan juga menjabat wakil kepala sekolah dibully siswa di SMA Negeri 15 Maluku Tengah pada Senin 14 Agustus 2023 lalu. Hal tersebut berujung pada kecaman keras publik atas aksi para siswa tersebut. Adapun Kepala SMA Negeri 15 Maluku Tengah, Amsudin, memastikan akan segera memanggil orang tua siswa untuk menyelesaikan persoalan ini. Amsudin juga menyesalkan tindakan siswa terhadap guru tersebut. Dijelaskan Amsudin bahwa pertemuan dengan orang tua siswa ini diharapkan bisa mendapatkan solusi terbaik. Pasalnya dengan adanya kejadian ini akan mempengaruhi nama baik sekolah. Lebih lanjut, ia berencana akan meminta para siswa tersebut untuk membuat video permintaan maaf atas tindakannya terhadap guru yang bernama Maryam Latarisa. Tak hanya warganet, ternyata sejumlah alumni yang melihat guru dibully tersebut tak tinggal diam. Nampak sejumlah alumni SMA Negeri 15 Maluku Tengah pun mendatangi sekolah. Para alumni tersebut terlihat mendatangi ruang kerja kepala sekolah Rabu 16 Agustus 2023. Salah seorang alumni, Santi, mengaku menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh para siswa. Menurutnya ada oknum yang menjadi provokator dalam insiden itu, sebab tidak mungkin para siswa bisa melakukan hal ini tanpa ada yang mendorong. Video detik-detik pembulian siswa ke guru ini pun tersebar dan berdampak buruk pada citra sekolah. Para alumni juga meminta pihak sekolah bersama Dewan Guru dan para siswa yang terlibat untuk membuat klarifikasi dalam jumpa pers dan meminta maaf ke publik terutama terhadap profesi guru di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, viral seorang guru SMA Negeri 15 Maluku Tengah mendapatkan tindakan perundungan oleh siswanya sendiri saat berada di sekolah. Dalam video tersebut, nampak para siswa mengambil kunci motor milik guru tersebut. Nah, dalam video tersebut terlihat bahwa murid-murid tidak memiliki etika yang baik kepada gurunya, sehingga muncullah program Etiquette Manner atau Etiman yang bertujuan untuk memberikan tata cara pergaulan yang baik dan sebagai pedoman cara hidup yang benar dari sudut budaya, sosial, dan agama untuk mencetak generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan Etiquette Manner ini direncanakan dimasukkan dalam kegiatan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Untuk strategi penguatan atau rencana alur kegiatan, di sini yang pertama adalah pelatihan etika dan tata krama. Pada pelatihan etika dan tata krama, kami berencana mengadakan sesi pelatihan interaktif yang dipandu oleh fasilitator. Materi pelatihan seperti sopan santun dalam berbicara, bersikap hormat, menghargai perbedaan, dan berperilaku dengan kesopanan dengan diberikan contoh konkret tentang bagaimana menerapkan tata krama dalam berbagai situasi. Kemudian dilanjutkan simulasi peran. Peserta didik berlatih berbagai skenario interaksi sosial seperti menyapa, memperkenalkan diri, dan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks, mulai dari lingkungan sekolah hingga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, yang didiskusikan adalah nilai-nilai etika dan tata krama yang terkandung dalam Pancasila dan pentingnya penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan dengan kegiatan peran model, yang mana di kegiatan ini mengundang tokoh atau narasumber. Selanjutnya ada kegiatan pembinaan diri. Dalam kegiatan ini diidentifikasi kelemahan dan kekuatan setiap peserta didik. Selanjutnya ada kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Pada kegiatan ini, kami akan melihat perkembangan peserta didik dalam menerapkan etika dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan bimbingan dan dukungan peserta didik yang membutuhkan lebih banyak latihan atau pemahaman tambahan tentang etika dan tata krama. Selanjutnya ada tantangan dan solusi program Etiman. Jadi meskipun kegiatan ini masih rancangan, kami memikirkan tantangan-tantangan yang akan terjadi. Di sini tantangan yang dapat kami pikirkan yaitu kurangnya dukungan jika program telah selesai, kemudian keterbatasan waktu dan peran peserta didik dalam pengamalan tidak dikontrol setelah selesai programnya. Kemudian solusi yang dapat kami pikirkan yang pertama, menjalankan program secara berkelanjutan dan coaching selama 3 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran peserta didik dalam praktik Etiman. Dan yang ketiga, kerjasama antara guru BK, wali kelas, semua guru, dan wali murid. Nah, dari hasil presentasi dan diskusi kami di ruang kolaborasi, ada pengembangan tantangan dan solusi, yaitu untuk mengatasi tantangan kurangnya dukungan jika program telah selesai, dapat dilakukan dengan pembentukan agen perubahan yang terdiri dari beberapa guru dengan memberikan surat tugas resmi dari kepala sekolah. Selain itu, untuk melihat keberhasilan program dapat diadakan kuesioner pra-program dan post-program. Nah, ini ada pantun lagi, bikin tembok rumah dari batu bata, kalau sudah selesai jangan lupa bersih-bersih. Demikian tadi presentasi dari kami kelompok 2, atas perhatiannya disampaikan mohon maaf dan terima kasih.
Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru, calon guru penggerak, dan terkhusus terima kasih kami juga kepada Ibu Ayu selaku fasilitator dan Ibu Ruruh serta Ibu Nurul selaku pengajar praktik yang telah membimbing kami. Sekian dari kami, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.